Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Aryani. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perpindahan panas. Sebelum kita berbicara tentang perpindahan panas, kita harus tahu dulu kalor itu apa atau panas itu apa. Apa sih kalor? Kalor adalah bentuk energi yang bergerak dari suatu benda pada suhu tinggi ke benda pada suhu lebih rendah jika kedua benda tersebut saling bersentuhan. Satuan kalor biasanya itu disebut dengan kalori ataupun kal. Selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan panas. Apa sih perpindahan panas? Perpindahan panas adalah salah satu dari disiplin ilmu teknik termal yang mempelajari cara menghasilkan panas, menggunakan panas, mengubah panas, dan menukar panas di antara sistem fisik. Perpindahan panas diklasifikasikan menjadi konduktivitas termal, konveksi termal, radiasi termal, perpindahan panas melalui perubahan fase. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis perpindahan panas. Perpindahan panas itu ada 3. Yang pertama konduksi, yang kedua radiasi, yang ketiga konveksi. Contoh dari konduksi seperti ini, radiasi seperti ini, dan selanjutnya kita akan membahas tentang konduksi. Konduksi ialah salah satu kondisi perpindahan panas yang selalu melibatkan zat padat dalam proses perpindahannya, dan perpindahan konduksi juga sering disebut sebagai hantaran. Maksudnya di sini perpindahan melalui konduksi itu bisa menggunakan perantaranya, sehingga kalau ujung ini panas dipanaskan dan akan terasa merambat panasnya ke tangan kita. Dan konduksi itu sendiri ada 2, yaitu konduktor ataupun benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, dan kedua yaitu isolator, benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contoh dari konduktor yaitu kaca dan logam. Contoh dari isolator yaitu kayu dan plastik. Seperti ini. Di dalam panci ini, dalam pemanasan air ini, ganggang ini disebut dengan bahan isolator, dan bahan dari panci ini disebut dengan konduktor, yaitu yang bisa menghantarkan panas. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari konduksi. Yang pertama itu cangkir berisi minuman panas terasa panas saat dipegang. Yang kedua, panas merambat dari setrika ke baju. Yang ketiga yaitu merambatnya panas dari ujung besi ke besi ujung lain. Yang selanjutnya, termometer badan meningkat suhunya saat dimasukkan dalam mulut. Yang selanjutnya yaitu es batu terasa dingin saat panas berpindah dari tangan ke es. Selanjutnya kita akan membahas konveksi. Konveksi adalah salah satu kondisi perpindahan panas yang terjadi pada suatu zat yang disertai dengan berbagai perpindahan partikel zatnya, dan penyebab terjadinya perpindahan kalor secara konveksi ialah adanya perbedaan massa jenis pada suatu zat. Contohnya yaitu angin di atmosfer terjadi ketika udara bergerak dari daerah dingin ke tempat yang lebih hangat. Contohnya seperti ini. Yang kedua yaitu pergerakan air di dalam panci saat dipanaskan. Seperti ini contohnya, yaitu pergerakan air ini ketika air dipanaskan. Yang ketiga yaitu uap yang membawa panas pada air mendidih. Seperti ini, uap yang membawa panas pada air mendidih. Selanjutnya kita akan membahas tentang radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui medium zat perantara, biasanya disertai cahaya. Radiasi tak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Contoh dari radiasi yaitu panas dari matahari yang sampai ke bumi, yang selalu kita rasakan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu saat berada di dekat lampu akan terasa panas meski tidak menyentuhnya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu api unggun membuat tubuh merasa hangat meski dari jarak jauh. Seperti ini. Demikian presentasi dari video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.